konsisten untuk mempertahankan, kan itu tidak mudah. Ujung-ujungnya kami luluh lagi Pak. Dan sehari-harinya mungkin kalau kami berkaitan dengan kebersihan, yang melemahnya menegur ke siswa, memungut sampah dicontohkan tadi, berbarengan dengan siswa juga semua kita dilakukan. Tapi setelah pengamatan itu berkaitan dengan tata kelola kantin Pak. Nah di sini kami kemarin kan merumuskan mengenai buka tutup kantin, sehingga bisa meminimalisir anak untuk jajan ke kantin. Dimulai dengan format bagaimana dia membeli minuman air mineral di bawah masing-masing pakulan sendiri, sampai dengan kantin kerjasama bagaimana tata pengaturan penjualan. Nah, kami ingin tahu bagaimana tata kelola kantin yang berkaitan dengan kebersamaan untuk membina kebersihan. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, berkaitan dengan kesiswaan mungkin Pak ya, di mana pengaturan berkaitan dengan kegiatan siswa sekolah, baik berhubungan dengan ekskul maupun dengan dia mengajukan tugas. Kadang-kadang kami suka kewalahan pada saat jam kegiatan sudah habis, anak masih berada di kegiatan sekolah. Di sini jam berapa bisa maksimal kegiatannya dan bentuk kegiatan apa? Karena kadang-kadang saat menegur dia ajak kerja kelompok, mengerjakan tugas berkaitan dengan ada tugas utama. Kita tidak bisa secepat mungkin melarang, karena besok kan bertanya untuk anak presentasikan tugas tersebut. Nah sini bagaimana tata pengaturan anak dari keluar sekolah, dari habis mata pelajaran sampai dia betul-betul ya sadar bahwa dia harus meninggalkan dengan sekolah untuk besoknya belajar kembali. Itu saja mungkin Pak saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Pak di sini melakukan lomba kebersihan karena kita membangun konsep mindset anak ini tidak pada tataran lomba. Jadi kita memberikan contoh, tempatnya dibersihkan oleh cara wali kelas ngabantos di kelas bersih. Kalau di luar sudah bersih kan orang juga enggan Pak, badai cenderung itu bahasa Arab ini kapopan. Termasuk misalnya merokok, karena kita sekolah ini bapak guru tidak ada yang merokok, jadi ceritamu karena Pak dari ngerokok. Jadi anak itu dibuat kagok, dibuat nggak enak hati ketika tempat ini kotor Pak. Jadi tidak pada konteks lomba kebersihannya. Bagaimana merubah perilaku hidup bersih dan sehat itu dimulai oleh sekolah dulu begitu Pak. Dicontohan lah bersih. Akhirnya anak paham dan anak dibawa keluar untuk melihat mana yang kotor dan bersih. Jadi kata kuncinya melihat mindsetnya Pak. Bagaimana membangun mindset agar bersih itu menjadi sebuah bagian kebutuhan. Kemudian tata kelola kantin ya alhamdulillah nanti Pak Haji datang menjelaskan. Jadi dulu before-nya ya itu Pak, di belakang sini kantin alhamdulillah MPR itu jadi seluruh minyak lemak dan sebagainya nggak bagus lah. Sama juga sampah berserakan. Ya kita mencoba bersama teman-teman. Kalau kepala sekolah kan seperti buih dalam lautan Pak, sehebat apapun kepala sekolah punya konsep, kalau nggak ada daya dukung ya nggak jalan juga ya. Alhamdulillah karena peran Bapak Ibu guru di sini kuat membantu sekolah punya komitmen ya jadi begitu Pak. Jadi tentu peran Bapak Ibu guru, TU, penjaga semua menjadi bagian. Jadi 99%-nya seharusnya Bapak Ibu guru ada tabungan dia Pak. Gaduh hojah, tabungan niat, ikhlas dari abang sekolah kan gitu Pak. Nah jadi kembali ke kantin pun kita mencoba sasirin sabenyirin abdi menuntun datang ke kepala sekolah. Budak teh hoyong bersih tina bahan kimia. Budak teh hoyong tuangna anu laras-laras bergizi sehat kan niatna gitu Pak. Nah sasirin sabenyirin kumaha budak teh supados daya jurigan kan seueur di sakola kasurupan bae teh supados daya jurigan jam 6.45 di Kakabu 7 maraos
kan juridnya hari sama Pak. Nah sekaduana budaknya jadi lembut. Termasuk juga ada gerakan siswa membawa Quran dari rumah, Quran kecil, anak bersuci dari rumah. Akhirnya kan nganggil motornya kadang minta panggil istri pamunggap golosor deh. Nah dengan bawa Quran, bawa makna dari rumah, anak bersuci di sekolah hemat saya menawi kadua budak terbiasa abdas teras katiluna anak itu kapan saja melakukan kegiatan keagamaan cukup bagus begitu. Nah kembali ke tata kelola kantin, kantin dikelola yang dipastikan memang ada dari guru yang kontrak di sini, ada juga yang dari luar. Nah, hanya dia komitmen bersama kita, bayar tahunan, kedakir, angguana dan sebagainya kita atur, tidak ada bahan kimia, kita kontrol, pengelolanya ada di belakang Bu Hajah Teti, ada Ibu Neni, ada Pak Haji juga. Nah, ini seperti itulah Pak. Hanya tahun ini saya mengelola kantin ini bukan untuk THR Pak. Kelola kantin kita kumpulkan uangnya, anggap aja profit pasif yang bisa membantu sekolah. Jadi nanti kalau tahun ajaran baru kita memprogramkan sekolah 5 hari, Bapak Ibu kan kedah tuang harus benar-benar sehat. Kalau makannya di ruang guru, kiraan saya kan, makannya di ruang guru nggak bagus. Maka saya sediakan rest area di sini Pak, di belakang sedang dibangun. Ini Bapak Ibu guru nanti disiapkan magic chair-nya, segalanya fasilitasnya di makannya di sana. Itu juga dananya dari dana kantin Pak. Bapak bisa nanti lihat. Kemudian disiplin siswa di ekstrak menawi budak teh bertahan Pak kadang dugi kamantri dikasonkan. Biasa jantan biasa ini kalau enggak kita mendesain di CCTV kan bisa juga ada hal yang lain. Jadi sadayana kan nangge CCTV jadi biasa ditinggali dan Pak Haji datang membuat ini maklumat ya Pak, jam 4 sorenya anak harus pulang. Memang idealnya Pak, satpam itu ada satpam pagi hari sampai pulang sekolah, ada satpam dari pulang sekolah sampai malam. Jadi tugasnya stressing anak, udah jam Pak, harus tegas keluar. Memang kada tega memang. Kalau masalah aturan memang harus tega. Idealnya begitu Pak. Jadi kita harus punya satpam buat. Ini juga sekolah baru memulai satpam pagi sampai siang. Satpam itu tugasnya juga menjadi polisi pelajar harusnya Pak, menertibkan KBM. Ada tidak ada guru di kelas kan begitu Pak. Kecuali dibawa oleh Bapak Ibu guru di kelas alam begitu. Nah itu ekstrakurikuler pun sama. Idealnya tugasnya koordinator ekstrakurikuler dengan satpamnya menertibkan jam 4. Kalau sudah keluar jam 4 keluar gitu. Hanya yang jadi masalah sekarang itu kita ini kan harus 40 jam dari hari Senin sampai Jumat, hitungannya 40 jam, minimalnya 37 jam setengah kan Pak, 30,5 jam seperti itu. Bagaimana dengan ekstrakurikuler? Nah SMA 3 pun sedang mencoba nanti tanggal 27 April mau launching program 5 hari. Bagaimana itu 5 hari bisa berjalan dengan baik? Kalau tidak berjalan dengan baik dan ekstrakurikuler terganggu, maka akan kembali ke 6 hari. Karena sampai saat ini belum ada edaran yang mewajibkan harus 6 hari. Rahasia Pak, belum ada edaran, termasuk juga belum ada edaran Android, konsep tanda tangan dengan radius 30 meter belum ada. Jadi selama itu belum ada, ya kami melakukan 6 hari aja, ya juga Android. Masalahnya apa? Anak ini sampai jam 12 siang aja udah kerepotan Bapak dan Ibu, apalagi sampai sore, itu masalahnya. Di Cina ini kan hanya 5 mata pelajaran,
Singapura, di Kanada, di mana-mana di Quran kan begitu 16 mata pelajaran. Semuanya dituntut harus nilainya 10. Kan begitu Pak Ibu. Taruhnya belum tentu kita juga bisa 16 mata pelajaran 10 sadaya kan. Ini juga masalah. Jadi masalah Bapak Ibu ini aturannya kadang-kadang juga merepotkan di lapangan. Itu Bapak dan Ibu yang bisa kita jawab. Mana Pak Haji? Terima kasih. Perkenalkan, saya Humas SMA Negeri Kuningan. Sebenarnya jawabannya sudah lengkap oleh Bapak Kepala Sekolah. Sekaitan dengan lomba kebersihan kelas, agak sulit menemukan kelas yang tidak bersih Bapak dan Ibu. Sehingga kami kadang mengukur pengumuman itu trik agar konsistensi tetap dijaga kebersihan, sehingga titik-titik selain bersih juga kelengkapan administrasi dan hal-hal lain yang seyogianya bisa dipertahankan dengan rapi. Itu yang sering dilakukan. Rewardnya buku untuk juara 1, 2, 3. Kalau dulu piala berpindah-pindah dari kelas ke kelas, sekarang buku, dan tidak dilakukan secara terus-menerus tapi dalam musiman. Kemarin musiman ketika festival literasi, kami gabungkan antara pojok baca dengan kebersihan kelas. Dan alhamdulillah buku-bukunya termanfaatkan karena itu sifatnya menyeluruh, itu tidak untuk perorangan, maka buku milik kelas. Itu yang saya lakukan. Jadi akan diumumkan besok, saya tunda menjadi 1 minggu ke depan. Sudah siap diinformasikan, besok akan saya umumkan, saya tangguhkan karena ada sesuatu hal yang kelas belum bisa beradaptasi dengan instruksi. Begitu aja Pak. Jadi konsistensinya terus berjalan, itu yang saya lakukan. Kemudian untuk tata kelola kantin, kantin yang dimintai oleh tim penilai lomba sekolah sehat, termasuk Dinas Kesehatan, adalah kantin yang representatif. Salah satu diantaranya ada setiap lapak ada instalasi listrik, kemudian ada wastafel air, dan mereka juga diberikan diklat bagaimana memberikan layanan bagi pembeli dan sajian makanan yang bebas dari zat-zat yang tidak boleh, yang dilarang, seperti zat pengawet, pewarna, pembau. Dan saya sering dengan Bapak Kepala Sekolah mengundang kantin untuk duduk bareng, berkomunikasi agar tidak terjadi berbenturan keinginan kantin A dengan kantin B menjual makanan yang sama, satu laku, satu tidak laku masalah. Tapi diberikan sebuah MOU di awal kaitan dengan masa target dari masa sewa ke masa sewa berikutnya dengan harga sekian, termasuk juga dengan jenis makanan yang dijual, yang itu dilakukan secara rutin. Rutinitasnya hampir 1 atau 2 kali lagi. Rutinitas sekarang kami tidak ada masalah. Apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah, saya punya 9 lapak kantin, kantinnya kecil, tapi representatif menurut pandangan tim penilai lomba sekolah sehat kemarin, karena dipampakan juga sertifikat halal untuk setiap makanan, juga layak untuk nilai jual makanan. Dananya dikumpulkan, saya sering dicek sudah masuk berapa, dan cek ulang dikeluarkan untuk apa. Dan kemarin uang sewa kantin itu Pak digunakan pembangunan masjid, kemudian mengganti pintu gerbang SMA 3, dan sekarang sedang membuat rest area untuk makannya istirahat guru. Jadi guru tidak diperkenankan nanti makan di ruang guru lah gitu. Semua biayanya dari kantin. Jadi kalau saya dihadapkan dengan wartawan, saya sudah siap. Karena jawabannya uang sudah saya gunakan. Ini kwetansinya, ini yang memberinya, ini yang ikut membuatkan. Begitu Pak. Dan ternyata dengan konsep itu tidak luput, tidak akan mengurangi kesejahteraan bagi SMA Negeri 3 Kuningan. Kemudian yang ketiga, pengaturan kegiatan ekskul itu memang dijadwal dari awal. Setiap pembina melaporkan hari kegiatannya
dari 32 cabang eskul, yang 9 cabang akademik, 1 hari sempat, yang sisanya dilakukan dalam hari-hari yang berbeda selama 6 hari. Dilakukan pukul 14 hingga pukul 16. Bertempat di SMA 3 Kuningan, ada yang bertempat di lapangan Mandala Paramarta. Kalau bulu tangkis dan futsal kita bisa bertempat menyewa di luar. Seperti itu barangkali Pak, tambahannya mungkin singkat Pak. Dan Bapak bisa juga melihat bahwa kami membuat larangan-larangan yang cukup besar bahwa siswa berada di sekolah dan harus meninggalkan sekolah tepat pukul 16. Karena ada perjalanan pulang berapa juta, ada yang 45 menit ke rumah, jadi sampai ke sana dengan beres-beres bisa pukul 17.30. Jadi kasih. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi yang terakhir saja. Nanti akan kita kembangkan lagi slot. Makanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun parangkasitasnya Waktos. Ada 3 hal Pak yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah saya di sini selaku Humas dari SMA Negeri 6 Cimahi, saya Ibu Nia, mengaturkan terima kasih kepada Bapak Sang Tokoh SMA Negeri 3 Kuningan yang telah memberikan beberapa masukan bagi kami. Sungguh waktu ini adalah waktu yang sangat berbawa teman-teman Pak, membawa Bapak Kepala Sekolah, kemudian ada seharusnya 33 wali kelas. Kami bawa semua ke sini, kemudian ditambah dengan para wakasek seluruhnya hadir, alhamdulillah. Kemudian ditambah dengan panitia LH. Ditambah lagi cara hanya 2 yang kami tinggal karena yang satu ada kepentingan yaitu bagian satpam Pak. Jadi sekali lagi saya mengaturkan terima kasih atas nama SMA Negeri 6 Cimahi atas pelayanan prima yang Bapak berikan, begitu ikhlas meluangkan waktu kepada kami di sini. Banyak hal yang kami serap, mulai kedatangan kami di sini pada 2 tahun yang lalu, karena waktu itu naik PK masih kelas 1 kalau tidak salah. Sekarang sudah mau keluar. Alhamdulillah waktu itu saya memberikan sambutan karena mewakili Ibu PLT yang tidak bisa hadir. Jadi itu yang pertama Pak. Terima kasih sekali kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Sudrajat MPD yang telah menerima kami begitu. Yang kedua kalinya Pak, banyak sekali yang kami serap di sini. Dan sebagai evaluasi Pak, kedatangan kami yang pertama Pak sudah membuahkan hasil. Meskipun tadi saya malu dikala Bapak bertanya sudah sampai ke tingkat mana kami. Belum Pak, belum ya, kita belum mendapatkan penghargaan. Hanya kami mendapat kepercayaan sebagai titik pantau. Dan alhamdulillah sejak kami datang ke sini sampai detik ini banyak teman-teman kami dari SMA Cimahi dan lingkungannya yang bertamu ke sekolah kami mulai berdecak. Apalagi kalau melihat situasi seperti ini, mulai berdecak Pak. Kalau tidak salah, dengar dari Pak Sucipta Pak, Bapak sendiri pernah datang. Itu afternya mungkin belum Pak. Jadi sebagai evaluasi aja bagi Bapak, jadi kami jauh-jauh datang ke sini, evaluasinya sudah ada Pak. Memang kami sudah bersama-sama rekan-rekan lain sudah mengubah SMA Negeri 6 Cimahi sedemikian rupa sekemampuan kami. Itu yang pertama Pak, sekali lagi terima kasih. Kemudian yang kedua, tadinya ini akan saya jadikan yang ketiga, tapi akan saya jadikan dulu yang kedua Pak, curhat Pak.
Terlebih dahulu, saya mohon maaf kepada yang terhormat Bapak Dr. Ranggas Ari Ayu Sobari, MPD. Beliau adalah selaku PLT kami, Pak. Jadi sejak tahun 2015, kami tidak diberi kepala sekolah yang definitif. Jadi selalu yang PLT. Ya, 3 PLT, Pak. Mulai dari Bu Dr. Hajah Ermiati, kemudian Pak Ajat, namanya Pak Ajat SPD, dengan yang terakhir adalah Bapak Ari. Bapak Ari ini kesibukannya itu dobelnya dengan pengawas, Pak. Jadi terus terang saja, kami bagaikan meri yang ngabring nyalira, Pak, ngarabring, tidak tokoh. Dan kami pun, Pak, sekali lagi Pak Ari, kami tidak menyalahkan karena kesibukan beliau, Pak. Kadang-kadang kami dikala beliau datang, Pak, saya berterima kasih sekali kepada rekan-rekan, Pak. Seluruhnya itu sudah ada rasa memiliki sekolah. Jadi dipimpin rapat oleh saya yang bukan apa-apa, alhamdulillah banyak mendengar. Nah, kami pun memaklumi, apalagi yang sekarang itu PLT-nya itu merangkap pengawas yang terpakai yang saya lihat itu, mas-mas Kaprovinsi. Apalagi tugas dia sebagai sekretaris PGRI. Nanti sebentar-sebentar di WA saya, Bu Nina Abdi rapat PGRI, Bu Nina Abdi Kaprovinsi gitu. Jadi mau tidak mau saya harus menuakan diri, memang sudah tua, Pak. Insya Allah mungkin tahun ini juga pensiun. Tapi detik-detik pensiun itu saya berguru kepada Bapak tidak akan diingat-ingat. Akan saya ingat tuh sebanyak-banyaknya apa yang harus saya berikan untuk sekolah. Karena seperti yang Bapak rasakan, saya sangat mencintai sekolah, sangat mencintai dunia pendidikan. Cuman gitu, Pak. Kan tadi saya sudah mendengar dari bapak-bapak Wakasek, dulu juga seperti kami, ya Pak. Dulu juga seperti kami. Jadi sebagaimana kuatnya keinginan kami, kalau tidak ada tokoh, Pak, sulit sekali. Kami belum mempunyai tokoh, Pak. Kami dan rekan-rekan berdoa mudah-mudahan ada tokoh yang seperti Bapak Ajat. Malah Abdi kantos dari ke Bapak, Pak, ayo Pak ngalih ke sekolah Abdi. Sepadas di Bandung kagungan sekolah kan caket ka provinsi. Bapak langkung lihat. Antasnya Pak, Abdi ngajak Bapak, Pak, beliau sudah pensiun dia. Saya siap di bawah kepemimpinan Bapak. Saking kami tidak punya tokoh, Pak. Apalah artinya? Keikhlasan itu sulit, Pak. Sulit sekali. Karena meskipun kami sudah tua, tetap harus dibangkitkan. Keikhlasan itu harus dibangkitkan. Merasa memiliki itu harus dibangkitkan. Jadi kami karena tidak ada tokoh, mungkin di belakang saya banyak yang mentertawakan saya. Nah, si Budi nanti menyelobang hayang. Terus terang, Pak, saking saya mencintai sekolah, saya di sekolah tuh paling lambat pulang jam 5, kadang pernah jam 10, Pak. Sampai Pak Ari sendiri bilang, kumaha salakina. Tapi alhamdulillah, Pak, ini saya kerjakan tuh karena suami saya ridho dan ikhlas. Beliau menjemput, saya masih sibuk, beliau ngaji. Kadang ketiduran di ruang tamu, saya juga malu. Begitu, Pak. Jadi itu curhat kami, doakan kami. Kami segera mempunyai tokoh. Karena kami yakin ini yang hadir di sini semua berkeinginan kuat memiliki area yang indah seperti ini, Pak. Karena begini, Pak, pertama kami datang ke sini ada seorang OB, Pak. Begitu sekarang ada apa orangnya? Begitu pulang dari sini, Pak, kalau boleh dikatakan, karena saya guru matematik, Pak, bukan 100% lagi, 180 derajat, Pak, OB. Alhamdulillah, OB di sini ada. OB
tepuk tangan untuk OB tersebut. Jadi saya tuh dengan adinda tercinta Bapak Ibu Dr. Anda Haja Erna Ningsih, ayo canak deui. Ini dalam rangka membangkitkan motivasi Pak. Tadi aja saya tuh mengevaluasi teman-teman begitu masuk ke sini, subhanallah. Coba ya sekolah kita jadi begini. Dalam hati, ya Allah beri tokoh kepada kami. Begitu. Itu mungkin ya Pak ya, catat dari kami, doakan kami. Kami ingin mempunyai seperti ini. Itu yang kedua Pak. Yang ketiganya, saya mengajak teman-teman, mudah-mudahan pulang dari sini apa yang disampaikan oleh para bapak-bapak yang terhormat di SMA 3 Kuningan ini di bawah kepemimpinan tokohnya dapat kita serap. Saya yakin Bapak dan Ibu sebelum mendengarkan apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Cipta, oleh Pak Budi, sudah tergerakkan hatinya melihat lingkungan. Bapak Ibu ini belum, Pak, sebagian besar belum keliling. Mereka tuh kalau melihat dulu waktu pertama begitu lihat ruang BP langsung ngejerit manggil saya, Ibu Nina, katanya gitu. Pengen seperti itu Pak. Tapi apalah daya saya Pak, saya bukan siapa-siapa. Tapi saya berjuang. Orang mau bicara apa, yang penting saya ingin SMA yang saya duduki itu bisa sedikitnya menyamai SMA 3 Kuningan Pak. Ayo teman-teman, mari kita bangun, mari kita bangkit. Karena modalnya adalah keikhlasannya Pak ya. Itulah yang sulitnya itu. Kami butuh tokoh untuk membangkitkan keikhlasan. Kami sudah melihat banyak teman-teman yang sudah membudaya sholat tahajud. Banyak yang sudah membudaya sholat duha. Tinggal menunggu seorang tokoh untuk membangkitkan keikhlasan. Mari jangan hitung-hitungan karena capek. Itu adalah misi Bapak yang ketujuh. Apa yang dapat kita berikan untuk sekolah. Jangan berhitung apa yang saya dapatkan dari sekolah. Karena memang itu capek sekali. Dan itu Pak, saya di sini selaku bendahara komite Pak. Capek sekali mendengarnya Pak. Kalau ada sebuah kegiatan, kemudian saya ayo dong, jadikan. Kita baru punya uang segini gitu. Nah itu capek, capek nak gitu. Itu Pak. Tapi alhamdulillah ya, yang datang ke sini hari ini, insya Allah keluar dari SMA 3 Cimahi, di hatinya 80% sudah ikhlas. Doakan kami Pak. Mohon maaf teman-teman, saya mewakili kalau salah kata. Sekali lagi saya mewakili SMA 6 Cimahi menghaturkan terima kasih atas pelayanan prima dan ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nina, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kita bersyukur punya sesepuh Ibu Nina, walaupun tidak ada kepala sekolahnya, sudah bagus Bu, sudah hebat begitu. Apalagi nanti ada kepala sekolahnya, lebih bagus lagi. Ini memang diperlukan Bu Nina yang lain ya, sama tepuk tangan kangge Ibu Nina. Bapak Ibu yang saya hormati, memang Bu, pengalaman saya ya Pak Cipta, ini di sekolah ini perlu ada sesepuh. Kita ingat di Manirancan ini Bu Eha ya Pak. Itu Bu Eha itu orangnya kecil, guru bahasa Inggris, tapi wibawanya kuat. Jadi ngasuh, ngayon, membawa, membimbing yang muda-mudanya pada arah yang lebih baik. Kami nyeselan Bu, ngirim upacara, kepala sekolah merasa terbantu. Di sekolah itu perlu ada sosok-sosok orang tua yang seperti itu, yang membantu sekolah. Saya sangat-sangat terkesan oleh Bu Eha ya Pak, guru bahasa Inggris. Di SMA 6 kita bersyukur punya Ibu Nina ya, walaupun orang matematik tapi elastis. Ini matematik juga Bu. Ini 9,8 kakeknya nih Pak Nanang. Alhamdulillah.
Ibu Nina, besok itu ada Ibu Gubernur ke sini. Pak Kadistik akan membuka. Ada Bapak itu sekretaris PGRI yang aktif, Bapak ya pengawas ya kepala sekolah, dan sangat mungkin kalau beliau ini menerobos untuk ada kepala yang definitif. Kalau udah ada definitif. Oh alhamdulillah ya, karena justru di wilayah tujuh di kita ini ada 3 Manirancana, Dacana Kepalana, Pak Cipta, kemudian Lebak Wangi ya, kemudian SMA 2 sama Bu belum ada. Ya, karena sedang kalau tidak salah baru kemarin tuh wilayahnya apa? Baru dicicil ya. Udah wilayah berapa itu ya Pak? Wilayah 4. Tasik ya? Baru 5 alhamdulillah. Kepalanya dari Bandung juga Pak? Untuk sementara masih 1 kabupaten itu. 1 kabupaten. Oh. Tapi udah DP yang definitif ya Pak? Iya, oh, alhamdulillah Ibu. Kemarin itu ada 14 yang dari guru dan 7 yang ini dari rotasi. Dari rotasi. Alhamdulillah Bu udah punya kepala yang baru. Ya mudah-mudahan seiring sejalan SMA 3 pun sedang mencari kepala yang baru ya Pak. Ya Bu, kepala yang baru 6 bulan lagi Bapak. Dari sekarang nih besok ke Pak Kadistik mau menyampaikan meminta kepala yang baru yang sejalan. Jadi saya punya pengalaman Pak 5 sekolah, program yang kita lakukan kadang nggak diteruskan Bu, karena ego tinggi kepala sekolah, akhirnya nggak jalan. Mudah-mudahan di SMA ini kepalanya ke depan seiring sejalan, karena nggak merugikan kepala yang baru, nggak merugikan guru-guru di sini. Ini sekolah udah bagus, tertata, aset. Orang tanya datang ke sini berapa Pak dana pemeliharaannya, pasti begitu. Padahal kalau dijalani alhamdulillah murah juga dan berjalan nggak ada masalah. Alhamdulillah kita bos juga lancar, BPM lancar, kita pampangkan di sana. Di berbagai sudut kita terbuka, komite sama, keuangan juga kesejahteraan berjalan, alhamdulillah. Ya sebenarnya kembali betul Bu, satu juga kita harus punya bendahara yang piawai Bu. Ibu bendahara juga, bendahara. Ya, di sini juga bendaharanya alhamdulillah piawai juga bagus Bu. Orang matematik juga, kemampuan mengelola keuangan itu penting bendahara itu. Juga kami punya bendahara nih, Ibu Seli juga bendahara bos dari kimia, alhamdulillah juga bisa mengelola. Kata kuncinya kan para bendahara juga, dan kepala sekolah tidak mengganggu, tidak mengganggu bendahara. Jadi akhirnya tidak ada laporan-laporan yang fiktif. Itu kata kunci yang terpenting. Kedua juga efisiensi kan, mengelola dana yang penting, dan ketiga memang ada tahapan perencanaan ke depan. Jadi kalau kita ingat apa yang kita bangun tidak ada di RAB berarti kan berhenti. Kecuali karena kalau ada ini seperti ini, saya nggak ada RAB-nya Bu, yang belakang ini nggak ada. Tapi kita punya uang kantin, kita gunakan kantin ini. Sekarang itu orang LSM, sabar pungli menyoroti sekolah. Eta amanah atas kantin teh nggak boleh juga kan untuk THR Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru THR kan tanpa THR ada gaji ke-13, gaji ke-14, sertifikasi atau selungsur Bu Pak. Ayat TPP, ada uang lauk pauknya, wah banyak sekali kan. Jadi kalau nggak dapat THR PNS-nya, jadi yang harus dapat THR itu non PNS dan guru yang honorer kan seperti itu. Nah, tetapi namun demikian ya karena tidak ada dana study tour kita masukkan di dana study tour. Itu Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ada lagi silahkan yang mau bertanya. Cekap. Ya dari saya Bapak dan Ibu atas nama teman-teman mohon maaf yang sebesar-besarnya dari lubuk hati yang dalam, punten
tidak ada niat menggurui, tidak ada niat perasaan yang lain. Yang ada Bapak Ibu, kami ini saudara, sama profesinya di dunia pendidikan, inginnya sharing, berbagi bersama. Kita senang kalau pendidikan itu maju dan berkembang. Kita senang juga kalau Bapak Ibu menggunakan benar-benar artos TK Kesangan, mengajarnya tepat waktu, keluarnya tepat waktu. Karena kadang-kadang kan kita baca di WA nih, belum sertifikasinya aja belum keluar. Nah, kadang nggak berpikir sejauh mana kita mengajar dengan tepat waktu. Ada nggak keluar keringat dari ini? Sementara pemerintah memperhatikan kita. Jadi memang harus berbanding lurus. Mudah-mudahan dan kita menggunakan uang yang berkah, yang halal untuk anak istri dan cucu kita. Kan itu Bapak dan Ibu. Guru ini adalah lahan ibadah yang paling hebat yang tidak dimiliki oleh orang struktural. Guru mah ngalengkahna dina nyarasa mirang salat duha we. Membiasakan. Kita punya program salat duha kabarudak terpakai di perguruan tinggi. Dia bicara, Pak hatur nuhun abdi terbiasa salat duha, oh dunia akhirat. Mesti didamel guru-guru 2,5% dari gaji dijakatkan, kumpulkan mesinnya jadi hebat. Oh ibadah Pak. Belum lagi menolong anak-anak yang tidak mampu, jadi bapak ibu asuh, ibadah. Mengajar juga ibadah, banyak ibadahnya. Sebuah kekuatan lahan ibadah adanya di bapak ibu guru, di struktural mah teu aya. Oleh karena itu bersyukurlah bapak ibu menjadi guru, karena bapak ibu guru diberikan oleh Allah ruang gerak beribadah yang lebih luas dibandingkan dengan masyarakat dan PNS yang lain. Itu saja Bapak dan Ibu. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah saya sampaikan, tidak bermaksud apa-apa, hanya kemampuan saya berbicara hanya seperti ini. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.